Halo semua, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa yang dia pikirkan hari ini, tanggal 16 Agustus 2023 terhadap kamu ya. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. I replay our conversation over and over. Jadi dia selalu mengulang-ulang percakapan kalian ya yang dulu pernah kalian lakukan hampir setiap hari, bahkan mungkin setiap saat ya. Kalau dia rindu, dia langsung buka conversation kalian. You were the best thing in my life tuh. Kamu masih menjadi seseorang yang terbaik di dalam hidup dia, yang memberikan kenangan indah sama dia, yang menjadi orang yang istimewa di hati dia. Ya. I wonder if you are happy without me. Bahkan dia bertanya-tanya, apakah kamu bisa bahagia ya tanpa aku gitu ya? Kamu bahagia ya tanpa aku gitu. Terus it was my fault but I blame you. Ya dia tahu sebenarnya ini semua itu salah dia, tapi dia nggak mau kalau dipandang jelek, dia nggak mau kalau dia yang disalahkan. Makanya di sini dia menyalahkan kamu. Makanya di sini dia melemparkan tanggung jawab ini semua ke kamu kayak gitu. Karena dia takut untuk disalahkan, dicap jelek itu takut dia. Makanya dia mencoba untuk menyalahkan kamu. Tapi itu bahkan dia di sini berpikir kamu itu uh, pantas kok untuk mendapatkan cinta dia di sini karena kamu itu orang yang periang, kamu itu orang yang pantas untuk dicintai gitu ya. Jadi di sini aku lihat dia pengen ngasih kamu cintanya lagi. Oke, dan di sini dia akan datang dengan cara menggoda kamu ya. Atau mungkin dia di sini orang yang memang gampang tergoda dengan lawan jenis atau tentang sesuatu dan di sini dia akan datang dengan membawa cinta baru dengan versi baru dia. Ya mungkin dia di sini nanti udah berubah ya, udah berubah makanya di sini ada new love, kemudian dia akan rekonsiliasi sama kamu. Kalau dia udah siap untuk merubah diri dia, ya udah ada perubahan dalam diri dia, dia udah sadar gitu ya atas apapun yang telah terjadi di hubungan kalian dan dia udah mau merubahnya, dia akan rekonsiliasi, akan datang lagi ke kamu karena dia masih percaya banget, optimis banget tentang hubungan ini, tentang cinta ini dan tentang kamu ya. Bahkan di sini dia yakin kamu juga masih cinta kok sama dia kayak gitu. Ya, dan di sini dia, oh mungkin di antara kalian kemarin-kemarin itu banyak rahasianya ya. Dia banyak menutup-nutupi sesuatu dari kamu dan aku lihat di sini dia akan membuka semua rahasia itu ke kamu. Dia akan berkata jujur kok sama kamu. Di sini nanti kalau dia datang, dia akan menjelaskan sama kamu kenapa dia bersikap seperti itu, kenapa dia nggak mau ngomong sama kamu, kenapa dia tidak menjelaskan situasinya. Dia akan bilang magic ya. Magic ini oke, bisa jadi ya, di hubungan kalian ini ya ada yang pakai magic, bisa jadi. Bisa jadi juga dia merasa kayak hadirnya kamu itu like magic gitu ya. Orang aku yang ninggalin kamu kok, tapi aku masih cinta ya sama kamu. Kok aku yang malah menyesal gitu ya. Tapi lebih kuat kayaknya ada ya gangguan mistis lah di antara kalian, tapi kalau misalkan kalian nggak pakai mistis-mistisan ya, dia merasa bahwa kayak hubungan kita ini kayak magic ya, atau mungkin pertemuan kalian itu kok tahu-tahu baru aja kenal tapi udah ada rasa klik, suka, cinta kayak gitu ya. Terus apapun yang terjadi di hubungan kalian itu serasa kayak magic gitu ya. Kayak wow, tahu-tahu kita pacaran, tahu-tahu kita punya rasa cinta, tahu-tahu kita itu udah putus aja, tapi ketika kita putus kok kamu selalu terbayang-bayang di pikiran aku, hadir di kehidupan aku selalu kayak gitu ya. Ya kayak ngebayang-bayangin kamu terus kayak kamu itu di magic sama dia. Padahal ya kalau kalian nggak pakai magic-magic kan ya ya ini memang murni, eee, alami gitu ya, memang
seperti itulah lumrahnya kalau orang yang dimabuk cinta gitu ya. Oke, apa nih? Punishment. Oke, punishment itu berarti dia merasa gitu ya, dia merasa bahwa dia salah ya, telah membuang kamu. Dia telah mengabaikan kamu, dia telah memutuskan kamu, dia telah membiarkan kamu pergi gitu ya, dengan cara yang kasar, dengan tanpa berpikir panjang tentang gimana rasanya perasaan kamu ketika dia tinggalkan gitu ya. Intinya kayak membuang kamu itu seperti sampah gitu. Dia menyesal sebenarnya ya, punishment. eh Ya ada penyesalan lah di antara dia di diri dia gitu ya. Karena dia di sini telah membuang kamu ya. Bahkan di sini sampai kalian itu membuat batasan satu sama lain ya. Mungkin kalian ini udah eh, saling menarik diri ya karena apa yang telah terjadi gitu ya. Kamu di sini udah nggak mau lagi mikirin dia atau nggak mau lagi peduli dengan dia. Dia pun di sini karena dia merasa bersalah, dia juga menarik diri dari kamu karena perasaan menyesal dan perasaan bersalahnya ini ya. Dan oh, clearance ya, aku lihat di sini dia akan menyelesaikan apa yang belum dia selesaikan dengan kamu ya. Jadi yang apapun yang belum clear menurut dia, dia akan nantinya segera untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di antara kalian ya. Dia benar-benar akan jujur sama kamu karena di sini ada secret ya. Jadi dia benar-benar akan mengkonfirmasi apapun nantinya kalau dia datang ke kamu. Oke, sini aku akan mengambil tarotnya. The Star, Queen of Cups, kemudian Queen of Pentacles, oke, Nine of Pentacles. Ya, dan di sini dia tahu dia kayaknya udah kehilangan kepercayaan kamu. Dia udah apa ya melakukan suatu kesalahan yang membuatmu kecewa. Bahkan di sini dia itu kayak udah pasrah gitu ya sama Tuhan, sama alam semesta kayaknya apa yang telah dia lakukan ini gak bakalan bisa dimaafkan seperti itu. Dan aku melihat bahwa dia udah kayak apa ya, dia udah kayak nggak percaya lagi gitu loh sama tujuan dari alam semesta tentang dirinya, terutama tentang hubungannya dengan kamu ya. Dia di sini merasa kesepian tanpa kamu. Bahkan di sini dia berpikir kayak kayaknya memang nggak ada yang pantas deh, kayaknya memang nggak ada yang cocok deh untuk menjadi pasangan aku gitu ya. Kayaknya aku itu nggak ditakdirkan dengan seseorang yang pantas untuk aku kayak gitu. Dia sampai berpikir, oke, eh sampai mana tadi ya? Intinya seperti itu ya. Dia kayak udah nggak percaya gitu kalau apa bakalan ada jalan gitu ya untuk dia menemukan seseorang pendamping untuk hidup dia kayak gitu ya. Bahkan ini juga ke kamu gitu, ke arah kamu tuh dia juga udah pesimis gitu. Tapi eh ya ada sisi dia pesimisnya, tapi dia kalau misalkan udah yakin dan udah siap ke arah kamu, aku lihat ya, kalau di sini dia udah berubah ya, udah ada perubahan nih, maka dia akan optimis gitu ya. Karena gini, dia masih punya rasa cinta gitu ya. Di dalam dia udah punya rasa cinta. Cuman situasinya ngebuat dia itu kayak stuck, nggak bisa ke arah kamu. Makanya pesimisnya di situ. Apa iya aku bisa gitu ya ke arah kamu lagi?
aku udah ngeliat tuh kayak nggak ada celah untuk aku bisa datang ke kamu lagi kayak gitu. Tapi aku masih cinta, bahkan aku udah masih ngerasain tuh, masih ngerasain hadirnya kamu di hidup aku kayak gitu. Jadi aku optimis, aku bisa ngelakuin atau aku bisa menyukseskan hubungan ini. Aku berani gitu ya, masih berani mau memberikan tawaran cinta lagi ke kamu. Cuman kalau untuk terutama hari ini ya, terutama hari ini itu masih belum ketemu gitu loh jalan titik titik ya untuk ke arah kamu itu belum ketemu kayak gitu ya. Dan dia sadar kalau misalkan dia masih mau sama kamu, itu memang butuh effort yang kuat, harus punya apa ya, mental baja, harus punya keyakinan kuat untuk datang ke kamu. Jadi walaupun saat ini tuh dia tahu kayak dia udah pasrah gitu ya, tapi dia sadar kalau mau dia ke arah kamu lagi, ya dia harus punya kemauan, tekad, dan mau berusaha menghilangkan karma-karma buruk di dalam hubungan ini, kayak gitu ya. Nah, terus itu Queen of Cups ya. Oke, dia tertarik sama kamu karena di sini kamu itu seorang yang penuh dengan apa namanya, kasih sayang kayak gitu ya, terus juga stabil secara emosional. Bisa ini dia, bisa ini kamu ya, sifatnya. Dan orangnya itu terbuka, kemudian jujur, terutama dengan diri sendiri ya, dengan diri sendiri, dengan perasaan sendiri gitu. Dia ataupun kamu di sini orangnya jujur dengan perasaan sendiri. Dan aku lihat juga orangnya ramah, perhatian ya. eh Dan mungkin kalian feminim, seorang wanita ya, seorang wanita yang penuh kasih sayang dan bisa jadi kalian ini pendiam atau pemalu ya. Jadi inilah yang membuat dia suka sama kalian ya. Juga kalian ini gini, menjadi seorang pendengar yang baik ya, dan suka gini loh, dibilang menyanjung ya, bisa sih dibilang menyanjung. Intinya kalian itu nggak merendahkan hati dia gitu, tapi kalian justru selalu mengangkat hati dia. Jadi ketika misalkan dia mulai pesimis nih, kamu itu kayak nge-support dia. Misalnya gini, dia habis di PHK misalkan. eh Kayaknya memang aku ini nggak becus dengan kerjaan, aku ini lemah, bla bla bla. Terus nanti kamu memberikan kata-kata yang membangun kayak, enggak kok, kamu itu seorang laki-laki yang kuat. Buktinya kamu bisa bertahan dengan aku yang aku cerewet, aku bla 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 apa gitu ya. Intinya kamu mengangkat semangat dia ya, mengangkat hati dia yang lemah. Kamu pintar untuk mengelola kata-kata biar dia itu semangat lagi gitu ya. Dan Queen of Pentacles. Dan kalau King of Pentacles datang tegak ya, berarti kamu ini memang ramah, orangnya sabar ya, terutama terhadap diri sendiri ya. Karena gini, aku ngelihat di sini kamu itu mau sepedih apapun hubungan ini ya, se apa namanya, sesakit apapun yang terjadi di hubungan ini, kamu itu tetap bertahan gitu ya. Kamu tetap percaya dan yakin bahwa hubungan ini tuh ya pantas untuk kamu jaga. Entah nantinya bisa berkomitmen atau enggak tuh, kamu tetap ya menjaga perasaan ini gitu. Oke, kalau misalkan kita bener-bener cinta tuh ya, memang gak akan mudah ya untuk bisa melupakan. Oke, kita bisa ikhlas untuk menerima apapun yang terjadi, walaupun misalkan kita nggak bersama gitu ya. Tapi pasti akan tetap ada kan tempat eh, apa bagi apa orang yang kita cinta, yang benar-benar tulus kita cinta itu pasti ada, masih ada gitu ya. Dan ya itulah kayak Queen of Pentacles ini ya. Sesakit apapun hubungan kamu dengan dia, kamu itu tetap yakin, mau kayak kamu berpikir secara logika kamu harus pergi dari hubungan ini, oke, kamu pergi dari hubungan ini secara logika. Tapi
di lubuk hatimu yang paling dalam kamu itu masih yakin, kamu masih percaya bahwa hubungan ini bisa kok dijalin, hubungan ini masih bisa diperbaiki kayak gitu ya. Kamu masih bisa punya hubungan sama dia kayak gitu. Dan aku lihat di sini ya, ketika nanti dia siap datang ke kamu, ya, dia bahkan akan memanjakan kamu. Bahkan mungkin di sini kalian akan diajak untuk traveling, untuk liburan, kayak gitu. Dia akan memanjakan kamu. Karena di sini Queen of Pentacles, ya, dia melihat kamu itu sosok seorang wanita yang kuat, ya. Kamu itu seperti sosok wanita yang apa ya, mandiri kayak gitu ya, mandiri karena Queen of Pentacles, terus juga percaya diri, penuh perhatian, nah kayak gitu. Itulah salah satu juga yang membuat dia suka sama kamu ya. Kamu juga penuh dengan kasih sayang. Dan kamu itu bisa menerima dia apa adanya ya, kamu bisa membantu dia untuk pertumbuhan dalam kehidupan dia, bahkan kamu menerima dia apa adanya. Ya, kamu bisa membantu dia bertumbuh ya, dari segi apapun di dalam kehidupan dia kayak gitu ya. Ya, jadi aku lihat itu di Queen of Pentacles ketika dia nanti datang, bahkan dia akan menawarkan apapun yang kamu mau gitu ya. Misalnya traveling, kamu mau traveling, ayo kata dia. Mau tinggal di hotel mewah, ayo kata dia. Mau barang apa akan dia kasih kayak gitu. Akan memanjakan kamu lah intinya. Karena di sini mungkin ada rasa bersalah ataupun apapun ya. Oh mungkin secret ini ya, gara-gara secret ini kalian jadi berpisah. Dia merasa bersalah ya. Makanya di sini dia akan menyelesaikannya, akan mengungkapkannya, juga akan memberikan suatu apa ya, hadiah lah ya, sebagai sebagai apa ya, balasan ya karena dia kemarin-kemarin itu melukai kamu gitu, menyakiti kamu. Oke. Ya, dan dia di sini melihat bahwa kamu itu seorang wanita ya, mungkin kalian ini udah wanita yang matang ya, atau cukup untuk bisa diajak menikah lah ya. Itu atau mungkin dia ini kamu ini lebih tua dari dia, bisa jadi dia memandang kamu itu sebagai wanita yang kuat, mandiri, wanita yang menarik, modis, pintar ya, anggun ya. Jadi dia sangat tertarik banget sama kamu. Karena di sini Nine of Pentacles ya. Dan di sini saat dia nanti datang sama kamu, benar-benar dia akan memberikan perlindungan di hubungan ini ya. Dia akan memberikan fleksibilitas, kemandirian dan dukungan untuk mencapai suatu tujuan di antara kalian. Kalau misalkan kamu punya suatu bisnis gitu ya, dia akan mendukung kamu. Bahkan di sini mungkin bisa sama-sama menjalankannya bareng-bareng kayak gitu ya. Aku lihat memang di sini dia ini orang yang berpengalaman ya, punya pengalaman entah itu di bidang marketing ya. Kalau misalkan kalian punya punya bisnis gitu ya, kalian kan butuh seseorang yang pintar tentang marketing ya. Nah, mungkin di sini dia berpengalaman secara di bidang marketing, atau mungkin di sini kamu seorang apa? Hmm, bidan misalnya ya, bidan. Oh, mungkin dia ini seorang dokter kayak gitu. Jadi dia punya pengalaman nih tentang apa namanya? Melahirkan atau yang semacam itu ya. Intinya tentang kesehatannya dia ada basicnya kayak gitu ya. Jadi dia bisa mendukung kamu lah ya. Apapun usaha kamu, apapun pekerjaan kamu, apapun yang kamu lakukan, itu dia ternyata punya pengalamannya. Jadi dia bisa ngebantu kamu. Jadi kalian itu bisa menjalin kemitraan yang mendukung gitu ya. Bahkan di sini aku lihat ketika nanti dia datang sama kamu, dia ingin membuat suatu hubungan yang benar-benar romantis ya. Bahkan di sini sampai berkomitmen serius ya, mungkin sampai menikah seperti itu ya. Ya, jadi intinya kalau kalian memang masih mau dengan orang ini dan ketika nanti dia datang, jangan langsung apa ya, menjudge yang macam-macam. Kenali lagi kalau memang dia udah berubah
dan kalian juga masih mau sama ini, ya silahkan gitu ya. Dan harus ada perjuangan dari satu sama lain, jangan hanya di satu pihak ya. Ingat Queen of Pentacles, Queen of Cups ya. Karena di sini butuh perjuangan di The Star ini, harus ada perjuangan satu sama lain ya untuk mempertahankan hubungan ini. Oke, aku rasa cukup. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Aquarius, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini. Ya, asal ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.